sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka, lalu takdir Allah mendahuluinya, dan dia kemudian mengamalkan amalan ahli surga, dalam arti dia bertobat, lalu dia mati, maka dia masuk surga. Jadi memang yang paling penting ujungnya husnul khotimah. Tapi secara teorinya harus husnul bidayah. Kalaupun kita sudah menjalani sekarang husnul bidayah, jangan kepedean merasa kita, wah pasti kita husnul khotimah. Karena tadi ada hadis Nabi yang tadi, orang beramal dengan amalan surga, tapi takdir Allah mendahuluinya, dia mengamalkan amalan ahli neraka. Maka dengan kondisi inilah, dengan keadaan ini kita menjadi selalu khauf, jadi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa kepedean dengan amalan yang telah kita lakukan. Kita selalu berlindung kepada Allah, jangan sampai terkena makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa para aulia, para wali itu sangat takut disanjung semasa hidupnya. Sahabat kalau disanjung-sanjung semasa hidupnya selalu menolak. Adalah menceritakan abah karomah, ges. Wassalam ditutup oleh sahabat. Jadi kalau abah disanjung, tapi abah aku menolak. Ya, beda sama yang ngaku-ngaku. Ketika sedang manakib, disanjung-sanjung sebagai calon penerus sahabat, padahal sedang tawajuh. Angkat muka mengatakan sodakta, tawajuh lagi. Beda nggak sama sahabat? Beda. Kenapa sahabat menolak penyanjungan? Bukan berarti sahabat menolak pujian itu karena abah bukan di makom itu, bukan. Tapi sebagai adabnya kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika semasa hidupnya abah disanjung-sanjung, abah akan nutup ges. Sudah begitu. Ini menunjukkan adabnya seorang wali mursyid yang kamil mukamil. Nah, kondisi tadi taun secara zahir tidak punya dampak ya ke akhirat, kecuali dampaknya kalau dia adalah orang soleh ahli ibadah, maka dia menjadi syahid. Tapi tidak sebab orang yang mati karena taun maka dia menjadi sengsara di akhirat. Beda kalau taunnya, wabahnya adalah sifatnya yang ruhaniyah. Ada wabah juga yang melanda kita yang sebenarnya setiap murid pasti akan merasakannya. Saya pernah menyampaikan di sini ada 3 penyakit murid yang kalau murid terkena maka akan menjadi mogok pengamalannya. Yaitu apa penyakitnya? Saya sebut dengan BBM. Apa singkatan BBM? Ya, kalau di SPBU BBM bahan bakar minyak. Dan biasanya kendaraan, mobil, motor, kalau tidak ada BBM-nya menjadi mogok. Kalau kita kebalikannya, justru murid Toriko kalau mendapatkan BBM ini malah menjadi mogok. Kok bisa? Apa B yang pertama? B yang pertama adalah bosan. Mengamalkan bertahun-tahun. Lalu ketika amalannya ya tidak hasil maksud, ternyata punya tujuan dan harapan, ngambek, nggak mau ngamalin, ternyata zikir-zikir bertahun-tahun begini-gini aja, nggak kayak orang-orang tuh, udah semakin bersih, semakin kaya raya, akhirnya berhenti mengamalkan. Itu namanya bosan. Nah, bosan itu mogok setelah mengamalkan. Mengamalkan sih mengamalkan, tapi kemudian muncul kebimbangan di dalam dirinya. Ini amalannya saya lakukan ini bener nggak ya? Bid'ah nggak ya? Ada tuntunannya nggak ya? Kok cuma sedikit doang yang ngamalinnya, jangan-jangan bid'ah nih, jangan-jangan nggak bener nih. Mengamalkan sih mengamalkan, tapi hatinya bimbang dan ragu. Maka dia sudah berhenti ketika mengamalkan, dia sudah mogok ketika mengamalkan. Ada lagi kemudian orang yang bahkan belum mulai mengamalkan sudah mogok, ini namanya malas. Coba kalau orang malas, diajak sholat, malas diajak puasa, malas udah puasa belum? Belum. Udah sholat belum? Belum. Maka malas ini mogok sebelum mengamalkan. Kalau bosan, mogok setelah mengamalkan. Bimbang, mogok ketika mengamalkan. Kalau malas adalah mogok sebelum mengamalkan. Ini termasuk taun, ini termasuk wabah yang melanda para murid-murid Toriko. Tapi insya Allah ini masih bisa kita obati dengan apa? Dengan zikrullah. Sepanjang kita terus mengamalkan zikir, ya, karena zikrullah sifaul qulub. Zikir ini obat hati. Semua penyakit-penyakit itu tadi bersarangnya di dalam hati, di dalam kolbu. Jadi kalau dikatakan hati, jangan diartikan hati secara organ tubuh. Kalau hati secara organ tubuh, hepar, liver, ini bahasa Arabnya qibdun. Kalau yang dimaksud dengan hati secara nurani, hati ruhani namanya kolbun. Jadi kolbun ini hati yang sifatnya ruhania, bukan hati sebentuk organ tubuh.